Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita bertemu lagi di acara Menggapai Ramadan Ajaib. Dan hari ini kita akan membahas tentang temanya perisai rezeki. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ada Bunda Ucu Sulastri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Senang banget nih hari ini kita bisa bersama-sama satu meja ya untuk sharing ilmu terkait dengan tema yang tadi disampaikan ya. Temanya perisai rezeki di bulan ajaib. Ya, Masya Allah. Oke, baik Bunda. Mungkin Bapak Ibu di rumah, sahabat MR sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan tentang perisai rezeki. Silakan kepada Bunda Ucu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan di bulan suci Ramadan. Salah satu keberkahannya adalah bulan yang penuh dengan ampunan, di mana kita mengangkat tema hari ini, Ramadan adalah bulan ajaib dan saat yang tepat untuk membuka perisai. Masya Allah, Alhamdulillah dengan kita diberikan panjang umur, kita bisa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua bisa sampai di 30 hari nanti ke depan. Amin. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi ajaib, menjadi insan ajaib. Nah, Mbak Ayu, hari ini memang kita sudah masuk nih di bulan Ramadan. Ya, ada yang mungkin memanfaatkan bulan Ramadan itu begitu saja mengalir dan sampai pada akhirnya Ramadan itu meninggalkan kita. Nah, kemudian ada yang betul-betul memang memanfaatkan agar bulan Ramadan ini bulan ajaib dan kita bisa mendapatkan keajaiban itu sendiri. Nah, kita mungkin ada di antara ya Bunda Ucu, Mbak Ayu, ya sahabat-sahabat insan magnet rezeki ya di 11 bulan ke belakang ya banyak mungkin kehilapan-kehilapan ya yang sudah dilakukan nih, pernah marah kepada anak-anak ya bisa jadi, kemudian kita terlalu workaholic gitu ya, terlalu banyak kerja keras tapi kita lalai kepada Allah, lalai ingat Allah, lalai dengan perintah-perintah Allah. Nah, bisa jadi juga kita di bulan 11 bulan yang lalu ya kita mengabaikan apa yang sudah diperintah dan yang sudah dilarang oleh Allah. Akhirnya kita banyak perisai. Nah, bulan Ramadan ini Bayu ya insya Allah bulan yang disebut salah satunya adalah Ramadana yarmadud dzunub, bulan penghancur dosa. Nah, di mana dosa-dosa masa lalu 11 bulan yang lalu di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keajaiban, itu kita bisa mendapatkan ampunan. Mau nggak nih kira-kira nih teman-teman? Masya Allah, teman-teman semua insan magnet rezeki pasti mau, betul nggak? Betul ya. Nah, Bunda Ucu doakan insan-insan magnet rezeki masuk di bulan suci ini ya, kemudian melepas segala hilap ya, perisai yang selama ini selalu dibawa-bawa dan akhirnya yang menjadi pribadi yang ajaib. Nah, insya Allah Mbak Ayu, ada satu waktu ya, dan memang itu adalah waktu yang sangat mustajab ya, diijabah oleh Allah saat kita berdoa atau beristighfar. Kapan tuh waktunya? Nah, di sini tentu kira-kira nih kalau bulan Ramadan ini masuk nih bulan Ramadan, itu bulan pengampunan, ya, bulan dihapusnya dosa-dosa kita. Kira-kira semua orang yang diberi amanah usia nih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan suci Ramadan, menurut Mbak Ayu, kira-kira itu diampuni semua nggak dosanya? Insya Allah diampunin, Bun. Serius? Kalau mau berusaha gitu untuk itu meraih ampunannya Allah gitu. Nah, itu titiknya, mau ikhtiar, mau berusaha untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena udah jelas nih Mbak Ayu, Allah
mengajak kita ya, memerintahkan kepada kita untuk berbanyak istighfar, apalagi di bulan Ramadan ya. Sebagaimana di dalam firman Allah ya, surat Nuh ayat 10 itu Allah sudah menjanjikan. Kata Allah itu fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghaffaro. Ya, ayo datang kepadaku ya untuk beristighfar, meminta ampunan. Nah, itu kan udah diajak oleh Allah. Allah sudah mengajak kepada kita yang manusia yang banyak khilaf ya. Nah, kalau Allah sudah mengampuni, insya Allah rezeki akan datang kepada kita. Nah, cuman ada waktunya nih Mbak Ayu. Waktunya kapan? Nah, Mbak Ayu mau tahu? Mau dong. Nah, Masya Allah. Nah, waktunya yaitu waktu kita beristighfar yang paling tepat, yang paling mustajab, yang paling baik saat kita menunggu waktu azan maghrib. Azan maghrib. Iya Mbak Ayu, mustajab ya, Bun, ya? Mustajab. Jadi kita biasanya nih para orang tua sibuk menyiapkan makanan sampai kita tidak ingat untuk beristighfar. Akhirnya lewat tuh momentum yang disebutkan tadi mustajab tadi ya. Kemudian anak-anak asik main handphone sambil nunggu maghrib. Itu waktu mustajab disia-siakan. Nah, kemudian bapak-bapak pun sama gitu. Dia bahkan ya dengan terus kerja keras ya sambil nunggu maghrib menyelesaikan pekerjaan. Padahal yuk insan-insan magnet rezeki, manfaatkan, gunakan waktu mustajab itu bersama dengan keluarga seperti ini. 5 menit atau bahkan 10 menit menjelang azan maghrib ya, kita langsung duduk khusyuk, fokus beristighfar ya, meminta ampunan kepada Allah atas kehilapan-kehilapan kita di 11 bulan yang lalu. Jadi bacaannya kan ada yang khusus istighfar di bulan Ramadan. Bacaannya yang kayak gimana, Bun? Astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, saya perlu catat juga nih Bun ya untuk Masya diamalkan Allah, nanti. ya. Kemudian diulang lagi, boleh ditambah dengan kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu terus sama-sama. Saya sampai merinding nih Mbak Ayu, udah merasakan aura Ramadan, dan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bayangkan 10 menit, 5 menit kita bisa beristighfar sampai 100 kali dengan istighfar khusus di bulan Ramadan tadi. Masya Allah, masa kita tidak mendapatkan ampunan Allah? Pasti Allah ampuni ya Bun ya kalau kita berusaha. Amin, insya Allah. Baik Bunda, kan tadi kita udah bicara tentang banyak gimana cara untuk membuka perisai rezeki gitu Bun ya, yang mana itu adalah dosa kita sendiri. Iya, betul Mbak Ayu. Tapi banyak juga nih Bun orang-orang yang mungkin belum sadar kalau mereka memasang perisai di dalam dirinya. Betul. Jadi bagaimana tuh Bun? Ya, memang perisai itu seneng sekali dibawa-bawa kemana-mana, tidak menyadari. Nah, dengan adanya Ramadan ini bulan pendidikan, bulan dimana kita ditempa untuk ingat ya, bersama dengan keluarga. Tugas kita nih bunda-bunda, yanda, anak-anakku sekalian, itu saling mengingatkan satu sama lain. Nah, perisai itu kan kenapa sih disebut perisai? Ya seneng kan dibawa-bawa nih, tameng kita bawa-bawa kemana-mana. Padahal itu menjadi penghalang rezeki. Kita nggak sadar. Nggak sadar. Nah, saatnya yang tepat tadi membuka perisai di waktu asar. Ya, kita dengan cara beristighfar. Kemudian ada juga pola yang kedua. Nih Mbak Ayu, pola yang kedua untuk membuka perisai yaitu dengan bertobat. Nah, sholat tobat itu adalah salah satu cara
ya yang bisa menjadikan kita terlepas atau membuka dari dosa yang sudah kita lakukan. Kenapa, Lail? Laili bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah. Biasanya kasih apa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja Mbak. Kira-kira apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas? Iya. Tapi harganya berapa Mbak? Nih ya, aku punya emas namanya Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40.000? Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya, dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40.000 udah bisa dapat emas Mbak? 40.000 bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta. Wah, terima kasih ya Mbak atas sarannya. Selain beristighfar ya Bun ya, yang tadi disebutkan juga adalah sholat taubat. Betul. Sholat taubat ini kira-kira kapan sih Bun waktu yang mustajabnya gitu, agar diterima Allah? Amin, amin, insya Allah ya. Kita sholat taubat kita diterima oleh Allah karena kita punya niat, ikhtiar, berusaha ingin melepas perisai tadi. Ya, kalau dalam istilah magnet rezeki nih, gurunda kita mengajarkan buka perisainya. Sekali lagi gimana Mbak Ayu? Buka perisainya. Nah, salah satunya tadi udah kita bahas, yaitu dengan beristighfar di waktu mustajab, yaitu menjelang berbuka puasa. Yang kedua, kita sholat tobat. Nah, sholat tobat ini sama dengan sholat-sholat lainnya, seperti sholat tahajud, sholat duha, ya seperti sholat wajib. Itu sama, ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya, ya, ada iktidalnya, itu sama semua, insya Allah. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Nah, niatnya biasanya tadi betul dipertanyakan tuh ya. Niatnya kayak apa gitu. Biasanya kita niatkan ya usolli sunnatan taubat rok'ataini lillahi ta'ala. Jadi ya saya berniat sholat taubat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Nah, setelah itu baru kita takbir ya seperti biasa 2 rakaat. Kemudian di sujud terakhir itu kita berdoa tuh atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita mohon ampunan sama Allah. Entah itu dosa besar, entah dosa yang pasti sudah kita list dulu. Nah, terkait dengan list, ayo kita ajak sahabat-sahabat insan magnet rezeki. Saatnya kali ini momentum untuk membuat list, membuat daftar. Daftarnya bukan daftar hadir Mbak Ayu, tapi daftar apa? Daftar dosa, daftar perisai. Jadi tulis mulai dari yang pertama, dosa besar yang pernah kita lakukan. Kita ingin berusaha ikhtiar, mohon ampunan Allah. Yang tahu hanya kita dan Allah ya. Nah, kemudian yang kedua, dosa kepada kedua orang tua. Wah, ya Allah, itu kalau sudah dosa kepada orang tua, Allah tidak ridho, gimana rezeki mau datang ya? Karena ridhollahu fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Di list sekarang dosanya apa aja nih?
Apa pernah membentak, apa pernah janji palsu gitu. Sama orang tua aja sudah berani janji palsu, apalagi sama calon atau pasangan ya. Nah, jadi dosa kepada orang tua. Kemudian berikutnya dosa kepada pasangan. Nah, yang sudah berpasangan itu kepada pasangan. Kita ingat-ingat, kita pernahkah membentak, ingkar janji, atau punya will wanita idaman lain, atau punya pil pria idaman lain. Nah, itu ditulis ya. Berikutnya lagi dosa kepada buah hati. Buah hati kepada anak-anak. Mungkin selama 11 bulan ini anak-anak kita pernah kena bentak kita, pernah kita cubit, pernah kita marahi, pernah kita plototin. Nah, itu di list. Kalau kita mau Ramadan ini menjadi bulan ajaib ya. Yang berikutnya adalah dosa kepada teman kerja, kepada tetangga, kepada keluarga, kakak, adik, saudara, uwa, tante. Nah, itu semuanya di list. 5 ini semuanya dalam rangka kita ingin melepas dan meningkatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga nih Bun ya, untuk dosa-dosa yang mungkin kita nggak sadari, betul. Ya, dosa yang kita nggak sengaja gitu Bun ya, itu juga bisa di list ya Bun ya. Betul. Nah, itu tambahannya dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan dan kita tidak sadari. Kita mohon kepada Allah, berdoa sepenuh hati dengan doa yang kita sampaikan. Ada di dalam firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau palingkan aku dalam Islam. Islam itu berarti kan kebenaran. Ya, setelah Engkau berikan hidayah, ya, berikanlah kepadaku ya jalan yang baik. Nah, intinya dari doa itu ya supaya kita tidak melakukan dosa-dosa yang tadi tidak terasa. Nah, gitu Mbak Ayu. Tadi waktunya kapan tuh Bun? Waktu mustajabnya. Oh iya, betul sekali ya. Waktunya kapan nih? Nah, Ramadan ini kan bulan yang memang padat dengan kegiatan ya. Itu waktunya ada waktu yang paling baik ya setelah ibadah-ibadah lain, sholat tobat ini, supaya kita mendapatkan apa? Keajaiban tadi, membuka perisai. Tobat kita tujuannya membuka perisai ya Mbak Ayu ya. Nah, waktu kita yang bisa melakukan sholat tobat di bulan Ramadan itu di waktu sebelum menjelang sholat Isya. Itu yang dicontohkan Nabi. Jadi kita maghrib nih udah azan berkumandang. Tadi kan istighfar tuh. Iya. Azan berkumandang, kemudian kita langsung berbuka dengan yang manis-manis kayak Mbak Ayu ya. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya baru kita sholat maghrib. Nah, dari waktu sholat maghrib tadi kita masih ada jeda tuh untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang memang menambah tenaga kita untuk menjelang apa? Menjelang sholat Isya, sholat taraweh. Nah, alhamdulillah nih, di antara maghrib menunggu Isya kita sholat tobat. Tadi kan udah ada listnya nih, ya sudah ada listnya. Yang pertama kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa besar kita. Ya, 2 rakaat salam. Ya, kapan doanya? Tadi sujud terakhir. Ya, kemudian salam, takbir lagi, minta ampunan lagi. Mungkin dosanya yang tahu kita dengan Allah ya, sholat lagi. Bukan yang ketiga masih ada nih waktu menjelang azan maghrib, sholat lagi. Coba 3 kali kita mohon ampunan Allah atas dosa-dosa kita, insya Allah kita akan terbuka dari perisai. Ya, karena memang Allah kan yang menyuruh kepada kita. Ya, ayo datang kepadaku. Minta ampun kepadaku. Ya, maka akan aku ampuni gitu. Jadi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah setelah 11 bulan kita lalai gitu ya. Nah, alhamdulillah nih, nanti besoknya sama lagi. Tadi kan dosa kepada orang tua, kita sholat tobat lagi ya. Nah, bayangkan Mbak Ayu, setelah 5 ini kita lakukan, kita bersih, buka perisai kita, kemudian kita bersih hati kita, jiwa kita, rizki itu akan datang kepada kita dan kita akan meraih
derajat takwa. Kalau orang yang bertakwa, insya Allah akan Allah ajaibkan. Jadi ajaib semuanya, Allah mudahkan. Karena ajaib itu kan selalu mendapat pertolongan Allah. Mau apa? Ada. Mau nggak kayak gitu? Oh dong. Tapi apapun yang kita minta Bun ya langsung Allah. Iya, insya Allah biiznillah atas izin Allah. Tapi syaratnya harus apa? Dipraktekkan. Syaratnya apa Mbak Ayu? Dipraktekkan. Nah begitu. Jadi rezeki untuk membukanya kita harus minta ampun kepada Allah gitu Bun ya. Betul. Tapi untuk sholat taubat tidak hanya di waktu itu boleh Bun ya? Iya, karena waktu di Ramadan ini waktu yang sangat padat ya Mbak Ayu ya. Jadi kita setelah istirahat tidur ya, kemudian kita bangun, itu kan ada sholat tahajud ya, sholat qiyamul lail. Itu bisa, tapi ya tadi disampaikan ada waktu yang memang mustajab. Pas mustajab dan dicontohkan oleh Rasul ya. Nah jadi sholat malam qiyamul lail, kemudian nanti ada sholat duha kita juga ya, gitu. Jangan sampai dengan Allah tuh hitung-hitungan. Ya, kita mau sholat duha nih ya, sahabat-sahabat insan mana rezeki. Ini sekalian aja sholat taubat gitu. Sayang momentum bulan Ramadan hanya 30 hari, maka kita optimalkan ya dengan ibadah-ibadah yang memang sudah kita rancang seperti itu. Jadi kalau ya, untuk ibadah ke Allah tuh jangan hitung-hitungan ya Bun ya. Jangan, masa kita mintanya kepada Allah pengennya yang banyak, tapi ibadahnya dengan Allah maunya sedikit, hitung-hitungan gitu. Bahkan ada yang tanya, istighfarnya berapa kali Bunda gitu ya. Istighfarnya sebanyak-banyaknya. Nabi saja yang sudah dimaksum, yang sudah bersih, dijamin masuk surga, itu beristighfar minimal 100 kali. Ya kita Nabi bukan, sahabat Nabi bukan ya. Cuman ya kita termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mengikuti apa yang telah disunahkan oleh Nabi kita ya. Seperti itu Mbak Ayu. Sebenarnya untuk bertaubat ini ya, bertaubat mungkin gimana sih caranya untuk kita istiqomah dalam bertaubat? Karena kayak misalkan kita udah ngelis nih tapi tetap gitu-gitu aja gitu misalkan. Jadi gimana caranya untuk kita bisa istiqomah dalam bertaubat juga? Jadi taubat holik ya? Iya, taubat holik itu bagus sekali. Tadi pertanyaannya gimana nih Bunda supaya kita istiqomah. Nah, agar kita istiqomah, kita harus punya komunitas. Nah, komunitas Magnet Rezeki ini, insan-insan Magnet Rezeki ini ada komunitas yang tepat. Ya, kita bisa saling mengingatkan. Gurunda kita Ustadz Nasrullah setiap waktu juga membersamai kita, baik di grup binaan, baik di Al-Kahfian, ya selalu hadir ya, mengajak, mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah ya dalam melakukan kebaikan. Karena ya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Jadi di dalam Al-Quran memang diperintahkan lagi kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi kita ini yang udah ada di lingkaran Magnet Rezeki sangat bersyukur gitu ya Bun ya. Alhamdulillah. Kita bisa ada di lingkaran ini, di komunitas ini, jadi banyak yang kita dapetin juga. Betul banyak sekali. Banyak teman hijrah juga ya Bun. Masya Allah, banyak sekali teman-teman yang hijrahnya ekstrim ya. Mereka betul-betul langsung ya melakukan pertaubatan yang tadinya masih punya perisai terkait dengan riba, kemudian masih senang dengan zina, zinanya zina mata, ya zina telinga, dengar musik-musik yang tidak tidak menjadikan kita ingat Allah gitu ya, justru menjauhkan kita dari yang mengingat Allah, melalaikan. Nah itu hijrah langsung dengan cara ya banyak hal tadi ya, berdekatan dengan komunitas yang membersamai dan dibersamai oleh teman-teman komunitas dari insan-insan Magnet Rezeki ya. Apalagi Insya Allah Mbak Ayu juga siap kan? Siap, itu membersamai teman-teman semua siap, gitu ya. Insya Allah. Jadi di MR ini kita banyak kegiatan juga Bun ya, apalagi di bulan Ramadan yang buat kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul ya. Sama-sama meraih ampunannya Allah. Sama-sama meraih ampunannya Allah. Ada grupnya nanti, ada kegiatan seperti sekarang ini ya. Nah ini kegiatan coba bayangkan
pagi-pagi kita sudah membersamai ya, menjelang sahur kita udah bersamai supaya ya kita masuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, saum tadi kita bisa kuat ya, kita bisa taat, kita bisa berlomba dalam kebaikan. Makanya kita awali dengan membersamai lewat sharing ilmu di sini, gitu Mbak Ayu. Baik Bunda, selain beristighfar dan sholat taubat, ada lagi nggak sih Bun cara nih untuk kita jadi tobatholik gitu? Ya, masih banyak cara-cara yang bisa membuat kita terlepas dari pertaubatan, terlepas dari dosa-dosa dengan cara bertobat tadi ya. Hanya kali ini kita akan berbagi dua hal dulu yang mungkin bisa dipraktekkan gitu ya. Tadi perbanyak istighfar di waktu asar ya, menjelang buka puasa ya, kemudian menjelang maghrib atau berbuka puasa. Yang keduanya yaitu sholat taubat. Nah, dua hal ini coba dipraktekkan, insya Allah kita akan menjadi insan ajaib yang selalu ditolong Allah karena kita berusaha ikhtiar untuk membuka perisai. Baik Bunda, kita udah ngomongin perisai rezeki nih Bun. Terus kalau misalkan gimana ya tandanya kita udah berhasil ngebuka perisai rezeki ini? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Ayu. Gimana nih kita udah berusaha tapi kita nggak tahu kita nih taubatnya diterima apa enggak gitu. Yang pertama kita harus yakin 100%. Sekarang kalau Bunda Ucu tanya, Mbak Ayu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Besok perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kalau wafat laki-laki apa perempuan? Nah, itulah yang disebut dengan yakin. Nggak pakai mikir, langsung jawab. Nggak mikir kan, Bayu perempuan apa laki? Perempuan apa laki-laki? Ya enggak kan? Nah, itu namanya yakin. Kita yakin atas firman Allah yang meminta kepada kita supaya kita bertobat dengan cara istighfar. Ayatnya tadi sudah dikuasai oleh Mbak Ayu, oleh Bunda, oleh sahabat-sahabat insan magnet rezeki. Bukan hanya dibaca, dihafalkan, tapi dipraktekkan. Allah yang memerintahkan. Tadi ayatnya fakultus taghfiru robbakum innahu kana ghaffaro. Ayo bertobatlah, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah, Allah akan ampuni. Kemudian ayat berikutnya kan yursilis sama alaikum midroro ya, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Jadi yakin itu ayatnya. Kalau nggak yakin ya kita mau percaya beriman atau tidak kepada ayat itu tergantung kepada kita. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin, ya kita tahu kita ini diterima atau tidak. Kita lebih seneng, lebih suka untuk hadir di majelis ilmu. Lebih senang kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Lebih senang kita ini untuk bertadarus Al-Quran. Ya, nah kemudian kita tidak suka, kita amat sangat tidak nyaman hati kita kalau kita mendekati dosa, kemaksiatan. Itu insya Allah tanda-tanda indikator taubat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jadi kita nggak perlu ragu ya Bun ya. Yakin kita 100%. Diterima nggak ya taubatnya sama Allah, kita nggak perlu ragu. Yang penting yakin 100%. Seperti tadi Mbak Ayu ditanya laki-laki apa perempuan, nggak pakai mikir, perempuan gitu. Kalau yang gendernya di tengah-tengah pasti mikir kan? Kenapa mikir? Karena ada perisai. Fitrahnya wanita tapi tiba-tiba jadi pria. Nah pas ditanya kamu laki-laki perempuan, mikir. Nah itu karena ada penghalang yaitu perisai. Kalau Mbak Ayu tadi kan langsung perempuan, yakin. Begitupun kita. Setelah kita mengikuti perintah Allah, yakin sepenuh hati bahwa kita diampuni. Apalagi ini di bulan suci gitu. Karena Allah juga melihat perjuangan kita Bun ya. Betul. Untuk memohon ampun gitu. Jadi pasti akan Allah hitung gitu ya apapun amal yang kita lakukan. Betul sekali. Baik Bunda Ucu, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Pasti Bapak Ibu di rumah juga terbuka pikirannya gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Terus lebih bertaubat lagi gitu. Amin. Untuk lebih meminta ampun lagi kepada Allah. Amin.
Baik, Bapak Ibu di rumah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami berdua mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.